Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lilik Sofiatul Saleha SKMMGZ, salah satu dosen pada program studi gizi Fakultas Kesehatan Universitas Widya Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada unsur pengajaran, sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Penjelasan mata kuliah yang akan saya sampaikan meliputi delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat yang merupakan mata kuliah berbasis teori dengan beban 2 SKS dan diajarkan pada semester 2. Mata kuliah ini diselenggarakan secara kolaboratif, yakni diajarkan oleh 2 orang dosen yang bekerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Mata kuliah ini membahas berbagai konsep dasar dalam kesehatan masyarakat serta pendekatan-pendekatan strategis dalam menyelesaikan permasalahan gizi di tingkat masyarakat. Materi yang dipelajari mencakup konsep dasar kesehatan masyarakat, determinan kesehatan dan faktor risiko masalah gizi, pendekatan pemecahan masalah gizi di masyarakat, epidemiologi gizi dan demografi, konsep sehat sakit dan riwayat alamiah penyakit, biostatistik, serta kesehatan lingkungan. Selain itu, juga dibahas teori dan penerapan dalam pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku, termasuk promosi kesehatan, advokasi, serta strategi penyampaian pesan kesehatan melalui berbagai metode dan media. Mahasiswa juga dibekali pengetahuan tentang kebijakan kesehatan, manajemen puskesmas, peran pemasaran sosial, serta pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan blended learning, yaitu kombinasi antara luring dan daring, serta metode studi kasus untuk meningkatkan pemahaman kontekstual mahasiswa. Metode yang diterapkan mencakup ceramah interaktif, studi kasus, diskusi, penugasan, presentasi, dan pembelajaran mandiri. Penilaian dilakukan melalui bentuk tes dan non-tes, seperti kuis, UTS dan UAS, serta penugasan dan presentasi yang mencerminkan penguasaan aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus program studi gizi. Sistem penilaian mengacu pada pendekatan Outcome-Based Education atau yang biasa disebut OBE, dengan penekanan pada pencapaian hasil belajar mahasiswa yang dinilai per sub CPMK. Bobot atau presentasi penilaian sub CPMK disesuaikan dengan kedalaman dan keluasan bahan kajian, termasuk bobot penilaian UTS dan UAS. Evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif menggunakan rubrik untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sub CPMK sesuai dengan profil lulusan program studi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 CPMK dengan 14 sub CPMK. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan masyarakat dan gizi masyarakat, termasuk determinan masalah gizi, epidemiologi, demografi, biostatistik, dan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori perubahan perilaku dan komunikasi dalam edukasi gizi, serta promosi kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan kesehatan dan program gizi masyarakat, serta peran pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini diperkuat dengan penggunaan referensi ilmiah yang mutakhir dan relevan. Referensi meliputi buku teks utama dan tambahan, termasuk hasil kolaborasi penulisan dengan dosen dari perguruan tinggi lain, seperti buku pengantar kesehatan masyarakat, buku kesehatan masyarakat perkotaan, dan buku epidemiologi gizi. Selain itu, juga referensi dari artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian penjelasan mengenai pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah gizi kesehatan masyarakat. Sebagai penutup, akan ditampilkan cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan keempat dengan topik epidemiologi gizi dan demografi. Sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat ya hari ini? Sehat. Semangat pagi? Semangat. Semangat ya? Oke, alhamdulillah kita masih semangat. Sebelum kita memulai ya kuliah pada hari ini pertemuan keempat ya, minggu keempat terkait dengan mata kuliah epidemiologi gizi pertemuan keempat. Jadi sebelum kita memulai ya, kita alangkah baiknya berdoa dulu berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk lebih semangat lagi dalam belajar, kita hilangkan dulu pikiran-pikiran dari luar ya. Kalau saya tanya, pas live seperti biasa, sekarang
Fitriani, Hadir Ibu. Auliani, Ibu Cika. Oke, hari ini kita akan masuk mata kuliah atau pertemuan keempat ya dengan materi epidemiologi gizi dan demografi. Oke, saya mau tanya nih ya, coba kamu jawab. Apa yang dimaksud dengan siklus kesehatan dalam masyarakat? Jadi Ibu, siklus gizi itu dalam kesehatan masyarakat adalah suatu proses sistemis yang dimana dia ini digunakan untuk mengidentifikasi, merencanakan dan juga melaksanakan serta mengevaluasi. Nah, program ini atau intervensi gizi itu dalam kesehatan masyarakat tujuannya itu adalah untuk memperbaiki status gizi dan dia juga itu berfungsi untuk mencegah masalah pada populasi. Ya, bagus jawabannya, kita beri tepuk tangan buat. Selanjutnya, ada berapa siklus gizi dalam kesehatan masyarakat? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Saya Bu. Oke, silakan. Yang pertama itu Ibu ada mengidentifikasi permasalahan penting yang berkaitan dengan gizi. Nah, terus yang kedua menetapkan tujuan umum. Terus yang ketiga mengidentifikasi tujuan khusus untuk tujuan umum. Nah, yang keempat menetapkan target kuantitatif. Terus yang kelima ada menyusun program. Terus yang keenam ada mengimplementasikan program. Nah, yang ketujuh yang terakhir ada mengevaluasi program. Oke, bagus. Semuanya sudah paham ya terkait dengan pertemuan sebelumnya. Karena sudah bagus juga pemahamannya, kita bisa lanjut ke materi berikutnya yaitu epidemiologi gizi dan demografi. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari ya, yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu definisi, tujuan dan ruang lingkup epidemiologi, kemudian ada konsep segitiga epidemiologi, kemudian ada populasi penerapan epidemiologi dalam kesehatan masyarakat, serta epidemiologi beberapa penyakit terkait dengan gizi, serta yang terakhir adalah demografi. Nah, sebelum itu, ada yang tahu nggak apa itu epidemiologi? Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi, frekuensi, dan determinan masalah kesehatan dalam populasi tertentu. Ya, jadi ada 3 poin dalam definisi epidemiologi. Yang pertama apa? Distribusi, frekuensi, determinan. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah jumlah. Berarti kita melihat seberapa sering penyakit itu muncul atau seberapa sering penyakit itu terjadi. Misal ada kasus stunting 25 kasus, 35 kasus. Ya, itu maksudnya adalah prevalensi atau jumlah seberapa sering penyakit itu muncul. Kemudian ada distribusi. Ya, apa itu distribusi? Penyebaran. Kapan tersebarnya penyakitnya? Di mana? Siapa? Ya, misal masalah stunting, siapa yang terkena? Balita. Kapan? Kalau kita bicara kapan, berarti kita bicara apa? Waktu. Bisa hari, bisa bulan, tahun, ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan tahun, bisa misalnya berdasarkan hasil surveillance, ya. SSGI tahun 2022, prevalensi stuntingnya berapa? Kemudian dari data yang terbaru SKI 2023, prevalensinya berapa? Ya. Selanjutnya, determinan, berarti kita bicara apa? Faktor yang mempengaruhi. Kira-kira faktor apa saja sih yang menyebabkan atau yang mempengaruhi masalah itu muncul? Ya. Stunting, apa faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting? Kemudian ada misalnya diabetes mellitus, apa yang menyebabkan atau faktor apa yang bisa mempengaruhi diabetes mellitus itu muncul atau terjadi? Karena gaya hidup, pola makan, kurangnya aktivitas fisik, ya, itu adalah faktor determinan. Jadi epidemiologi ini diterapkan untuk pengendalian masalah kesehatan. Sekarang kita lihat data, contoh ya. Contoh, kalau frekuensi tadi seberapa sering, ya? Biasa dalam surveillance itu kita melihat, ya, jumlahnya berapa kasus gizi kurang, diabetes, stunting dan sebagainya, kemudian disajikan dalam bentuk frekuensi. Selanjutnya juga kita bisa lihat distribusinya. Kita lihat, kalau kita bicara distribusi, berarti kita melihat pola atau sebenarnya suatu penyakit. Contohnya, siapa saja yang terkena penyakit. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini lihat data SKI dan data SSGI 2022 dan SKI tahun 2023. Misal, siapa
balita. Balita usia berapa yang stuntingnya paling banyak? Atau prevalensi stuntingnya tertinggi pada usia berapa? Pada usia 24 sampai dengan 35 bulan. Nah, ini kita lihat berarti pendistribusiannya. Ya, kasus tertingginya ke usia berapa? Nah, dari sini nanti kita bisa menentukan sasaran intervensi. Karena tadi kasusnya tertinggi di usia 24 sampai dengan 35 bulan, berarti lebih baik nanti intervensinya di usia berapa? Apakah di usia 24 sampai 35 bulan atau sebelumnya? Ya, sebelum menginjak usia 24 bulan. Ya, kapan? Kita lihat dari tahun ke tahun. Kalau kita bicara kapan, berarti berkaitan dengan waktu. Ada tahun 2022 kita bisa lihat kasusnya dengan kita bandingkan dengan tahun 2023. Coba lihat, kira-kira misalnya di 24 sampai 35 bulan, kasusnya itu menurun atau meningkat? Menurun ya, kita lihat dari 26,2 turun menjadi 25,8. Turun walaupun tidak signifikan. Ya. Selanjutnya, determinan ya, faktor penyebab yang mempengaruhi. Oke, sebelum sana kita baca dulu yang ini ya. Masih ke distribusi. Kita bicara di mana misalnya ya. Coba, ada yang bisa lihat di sini? Ini kan kasus stunting di Indonesia di berbagai provinsi, perbandingan antara data SSGI 2022 dengan SKI 2023. Nah, di sini terlihat ya, pada 2 tahun terakhir prevalensinya itu naik atau turun. Kemudian kita bisa lihat juga prevalensi dari provinsi itu mana yang paling rendah dan mana yang paling tinggi kasusnya. Ya, kalau kita lihat dari sini, kasus yang paling terendah yaitu di provinsi Bali. Yang paling tinggi ada di Papua Tengah. Kita masuk ke tujuan epidemiologi. Jadi ada 6 poin ya tujuan dari epidemiologi, yaitu yang pertama adalah mempelajari riwayat alamiah penyakit. Jadi dengan mempelajari epidemiologi kita berarti melihat atau mempelajari perjalanannya suatu penyakit. Ya. Jadi yang pertamanya tidak, misalnya individu nih ya, nggak sakit sampai dengan dia tiba-tiba sakit, berarti kan ada prosesnya. Nah, kita belajar dari studi epidemiologi. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup epidemiologi ya. Ruang lingkupnya ada 6. Yang pertama adalah etiologi ya. Etiologi itu berarti kita bicara terkait dengan penyebab penyakit. Ingat ya, nanti ada 6 ruang lingkup di dalam studi epidemiologi. Kita belajar etiologi atau penyebab penyakit. Kemudian efikasi ya. Kalau kita bicara efikasi berarti kita bicara tentang efek atau daya optimal yang dapat diperoleh dari adanya intervensi, misalnya vaksinasi. Efikasi ya, vaksinasi. Tadi ada Moderna, Sinovac dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat ya, persentase efikasinya ini dari setiap jenis vaksin itu berbeda. Jadi kita bisa milih mau yang mana ya. Tentu ya, kita bisa melihat yang paling tinggi karena memiliki dampak atau efek yang lebih optimal. Kemudian efektivitas, yaitu efek intervensi dalam berbagai kondisi lapangan yang berbeda. Ketika kita memberikan intervensi di satu daerah, ya, kemudian intervensi yang sama juga kita gunakan di daerah yang lain, itu belum tentu sama efektivitasnya, karena penyebab masalahnya itu bisa berbeda, karakteristik masyarakatnya juga berbeda. Jadi untuk menentukan jenis intervensinya yang mana lebih efektif juga kita harus melihat apa? Kondisi lingkungan masyarakat, karakteristiknya seperti apa. Ya. Selanjutnya efisiensi, yaitu kegunaan dan hasil yang diperoleh berdasarkan besarnya biaya yang dikeluarkan. Ya, kalau efisiensi ini kita ada kaitkan dengan biaya, bisa juga dengan waktu. Kita butuh waktu yang lebih cepat misalnya,
maka kita menggunakan intervensi yang mana? Ya. Selanjutnya evaluasi, yaitu untuk melihat dan memberikan nilai keberhasilan suatu program. Kalau kita bicara evaluasi keberhasilan suatu program, berarti bisa dilihat dari hasil akhirnya, ya, nilainya, targetnya. Misal tadi, ya, pemberian PMT ya sebanyak 85% pada ibu hamil risiko KEK. Ketika hanya tercapai di 80%, berarti dia kategorinya apa? Tidak berhasil karena tidak mencapai target. Tapi kalau misalnya lebih dari atau sama dengan 85%, berarti maksudnya berhasil karena sesuai dengan target. Selanjutnya edukasi, ya. Edukasi adalah salah satu bentuk intervensi berupa upaya, ya. Edukasi upaya untuk peningkatan pengetahuan. Ini termasuk apa nih? Masuk edukasi juga nggak? Masuk ya? Masuk. Oke. Selanjutnya kita masuk ke segitiga epidemiologi. Ya. Kalau kita bicara tentang segitiga epidemiologi, berarti di situ ada host, ada agent, ada juga environment, ya. Jadi segitiga epidemiologi itu adalah interaksi, ya, interaksi antara ketiganya ini. Ada agent, host, dan environment. Ini saling berinteraksi, ya. Dan ini harus seimbang interaksi ini. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan, maka disitulah muncul yang namanya masalah kesehatan. Ya, saya kasih contoh ke bagian gizinya langsung deh, ya. Misal kita lihat terkait dengan penyakit prehipertensi dan hipertensi. Agentnya itu adalah apa? Kita bicara agent berarti penyebab penyakit. Kalau misalnya kita bicara hipertensi atau prehipertensi, berarti penyebabnya adalah kebiasaan konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, tinggi lemak, kemudian tinggi garam atau tinggi natrium. Apalagi sekarang di kalangan remaja, ya, jangkauan untuk konsumsi makanan-makanan yang tinggi natrium itu sangat mudah. Sekarang basreng, cireng, apalagi yang goreng-gorengan yang banyak sekali garamnya, ya. Nah itu sekarang tingkat prevalensi prehipertensi pada remaja itu juga cukup tinggi. Karena apa? Perubahan lingkungan, gaya hidup, ya. Kemudian siapa yang terkena? Bisa remaja, lansia, ya. Kemudian kalau lingkungannya berarti karena apa? Faktor apa dari lingkungannya? Minimnya edukasi. Kemudian apa? Lingkungan yang mendukung makanan yang tidak sehat. Nih pada remaja nih, ayo nongkrong. Makanannya apa? Burger, pizza, Coca-Cola minumannya, ya. Itu kan lingkungan teman sebaya, ya, ngajak nongkrongan dengan makanan-makanan tidak sehat. Ini juga merupakan salah satu faktor lingkungan yang bisa menyebabkan apa? Timbulnya masalah prehipertensi, ya. Kemudian kurangnya ruang atau fasilitas olahraga, dan juga karena sosial ekonomi. Duitnya banyak, jadi untuk tongkrongan juga lebih banyak. Padahal sekarang walaupun secara ekonominya tinggi, tinggal kitanya pintar-pintar memilih mana makanan yang sehat dan mana makanan yang tidak sehat, ya. Ada yang tahu nggak apa itu demografi? Ada yang tahu apa itu demografi? Oke, jadi demografi dari bahasa Yunani lagi. Kalau tadi epidemiologi dari bahasa Yunani, demografi juga berasal dari bahasa Yunani. Asal kata demos dan graphe. Kalau tadi demos sudah ada ya, artinya apa? Baru. Kata baru, ya, dari ini adalah graphe, yang artinya adalah gambar. Jadi demografi adalah ilmu, ya, yang mempelajari terkait dinamika
penduduk. Di situ kita belajar angka kelahiran, angka kematian, angka kesuburan, ya, dan angka mobilitas penduduk. Oke, selanjutnya, ya, angka kematian. Angka kematian per 1000 penduduk dalam satu tahun itu digunakan untuk menilai status kesehatan dan beban gizi buruk. Makin tinggi angka kematian pada bayi, maka apa? Maka apa? Programnya itu perlu dievaluasi, ya enggak? Karena tingkat kematian kan semakin tinggi. Berarti ada program-program yang harus dievaluasi. Kenapa? Atau apa yang bisa menyebabkan ya angka kematian terus meningkat? Oke, sekian untuk materi pada hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang bertanya? Oke, silakan. Ya, Jadi saya mau bertanya, bagaimana cara menentukan status gizi dalam studi epidemiologi? Jadi, dalam studi epidemiologi, status gizi itu bisa diukur melalui beberapa metode, misalnya ya dengan pendekatan pengukuran antropometri, ya, misalnya dengan pengukuran berat badan, tinggi badan, ya, atau misalnya dengan pengukuran tingkat kebutuhan untuk melihat risiko kek pada ibu hamil. Kemudian bisa juga menggunakan metode biokimia, ya, misalnya pengukuran kadar hemoglobin untuk melihat apakah dia anemia atau tidak. Kemudian mengukur apakah diabetes atau tidak juga bisa menggunakan biokimia, ya, kadar glukosanya berapa dalam darahnya. Kemudian bisa juga menggunakan pendekatan ya metode klinis, yaitu pemeriksaan fisik ya dengan tanda-tanda yang ada di dalam tubuh, misalnya anemia, biasa kan mata tuh ya pucat. Nah, bisa jadi dia juga anemia. Jadi anemia itu bukan tidak hanya dinilai dari biokimianya, juga bisa dilihat dari pemeriksaan klinis ya. Lesu ya, pucat, bibir, mata itu bisa terlihat semua. Atau misalnya ya kuku kalian kering, tangan keriput, kering banget, nah itu berarti ada kekurangan zat gizi. Selanjutnya yang keempat bisa juga dilakukan melalui metode penilaian konsumsi pangan, baik dengan recall ataupun FFI atau melihat frekuensi konsumsi. Jadi kita bisa melihat kebiasaan atau pola konsumsinya ya seperti apa, itu bisa menggunakan metode penilaian konsumsi pangan. Kalau kita bicara metode penilaian konsumsi pangan, sebenarnya banyak metodenya ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan semester berikutnya ya. Oke, jelas? Jelas. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, silakan. Jadi pertanyaan saya, mengapa penting mengukur prevalensi gizi kurang di tingkat daerah? Oke, jadi agar intervensi itu lebih tepat sasaran, misalnya ya daerah dengan prevalensi tinggi itu bisa menjadi prioritas untuk mendapatkan intervensi atau mendapatkan program tambahan. Paham? Jelas? Oke, sekian pertemuan pada pagi hari ini. Karena tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Oke, semuanya dengan berdoa. Mau dari sini juga masih ada di bawah ya. Oke, ada yang mau mimpin doa? Silakan. Jadi teman-teman, untuk menutup pertemuan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, jadi alhamdulillah ya pertemuan pada hari ini sudah selesai. Selanjutnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.